Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, keadaan para sahabat. Nah, ashabu ini menjadi jamak taksir dari kalimat ashabu, keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, di zamannya. Jadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yantaziruna al-isya, yantaziruna al-isya'a, mereka semua ini menunggu salat isya, hatta tahfiqa, sampai miring. Tahfiqa itu nunggu di masjid itu sampai apa? Sampai ngantuk. Ru'usuhum, kepala-kepala mereka. Ra'sun. Jadi sampai kepalanya itu tertunduk, ngantuk dia, nundutan kalau kata Sunda, betul. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa shahahu Daruqutni, dan disahihkan oleh Imam Daruqutni, wa asluhu fi Muslim, dan asal redaksinya dari riwayat Imam Muslim. Nah, hadis dari Anas bin Malik ini menunjukkan bahwa kalau ngantuk, di mana posisi pantat ini napak, kita tertidur, maka tidak membatalkan wudu. Bahkan kalau di kitab Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Anas, dia istaiqadha la aqalla wala aksara minal lail, bangun di tengah malam, kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian ia sholat lagi 2 rakaat. Sholat yang 2 rakaat pertama itu berarti sholat ringan, iftitah namanya, sholat iftitah atau sholat syukur wudu mungkin. Kemudian sholat 2 rakaat lagi dengan panjang, setelah itu dia duduk. Kata Anas bin Malik, hatta asma'u khotitohu au ghotitohu, sampai aku dengar mendengkurnya Rasul. Jadi sampai tertidur terdengar suara ngoroknya. Wajar karena manusiawi, ngorok, terdengar dengkurnya. Kemudian dia bangkit tanpa berwudu. Nah, ini menunjukkan kalau tidur posisi seperti antum begini, pantatnya napak, tidak membatalkan wudu. Begitupun kalau tiduran, ima dengan merebahkan badan atau sambil telekan, miring begitu, selama pikiran kita itu mengerti apa yang terjadi di sekeliling. Kalau bertelekan sambil tiduran, ngantuk sambil tiduran, tapi masih mengerti apa yang terjadi di sekeliling ini, artinya masih sadar kalau sesuatu ada yang terjadi, ada suara itu masih bisa dimengerti, maka tidak membatalkan wudu. Kalau bahasa kita ini tidur ayam. Jadi tidur tapi masih sadar, ingat. Kemudian kalau qomat, kita langsung bangkit ikut sholat, atau ketika sholat qiyamul lail bareng, ngantuk banget gitu ditidurkan gini, tapi masih sadar, ingat. Di samping kita tahu ada suara orang berbicara, tahu apa yang dibicarakan, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya pulas, posisi badan ini berbaring, maka batal wudunya karena hilang akalnya, karena tidak tersadar. Begini hadis yang pertama ini menunjukkan kalau kita tertidur dalam kondisi posisi badan sedang duduk, napak lah bahasanya, sampai ngantuk begitu, maka tidak membatalkan wudu. Maka dapat diambil pelajaran dari hadis ini, kalau tidur itu membatalkan wudu. Sedangkan kalau tidur setengah sadar dan kondisi kita masih mengerti apa yang terjadi, tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha